Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Adina, mahasiswi dari Universitas Pasundan Bandung. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu karya Terelie. Novel ini memiliki tebal halaman 524. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda berasal dari Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum di London, Thomson & Co. Setelah beberapa lama ia bekerja, suatu hari Zaman itu diberi tugas oleh atasannya mencari seorang ahli waris mendiang Sriningsih. Sriningsih itu adalah gadis yang berasal dari Indonesia, Pulau Bungin, Sumbawa. Setelah Zaman menerima tugasnya, dia langsung terbang ke Paris. Kenapa ke Paris? Karena menurut informasi, sebelum Sriningsih wafat, dia tinggal di salah satu panti jompo di Paris. Setelah dia sampai ke panti jompo itu, dia menanyakan tentang alur kehidupan Sriningsih kepada petugas panti jompo tersebut. Tetapi tugas panti jompo tersebut tidak begitu mengetahui tentang kehidupan Sriningsih, dan dia hanya membekali Zaman dengan buku diari milik Sriningsih. Setelah itu Zaman kembali lagi ke London. Di London, Zaman itu membaca satu persatu buku diari Sriningsih. Setelah membaca buku diari Sriningsih, dia menangkap bahwa Sriningsih itu adalah gadis yang berpindah-pindah tempat tinggalnya. Pertama, Zaman pergi ke Indonesia untuk mencari tahu tentang informasi Sriningsih. Di Indonesia dia berkeliling ke berbagai kota. Setelah mendapatkan informasi di Indonesia, dia kembali lagi ke London. Setelah di London, dia memberikan informasi kepada bosnya bahwa informasi yang dia bawa itu tidak mencukupi untuk menemukan ahli waris Sriningsih. Di situ terjadi kendala bahwa musuh Sriningsih datang untuk mengaku-ngaku sebagai ahli waris Sriningsih. Tetapi dengan kepintaran Zaman, dia berhasil mengalahkan musuh Sriningsih itu yang akan mengambil warisan Sriningsih. Warisan Sriningsih itu jika dijumlahkan adalah 19 triliun rupiah. Setelah itu Zaman menemukan ahli waris sah dari seorang Sriningsih. Amanat yang bisa kita ambil dalam buku novel ini adalah jika kita pernah gagal, kita tidak boleh menyerah dengan kegagalan itu, tetapi kegagalan itu dijadikan motivasi sebagai keberhasilan. Kelebihan novel ini adalah pilihan kata dan susunannya membawa pembacanya ke alur cerita novel ini. Dan kekurangannya adalah sinopsis dengan isi cerita ini sangat berbeda. Jika kita membaca sinopsisnya, setelah kita membaca sinopsisnya itu, lalu kita membaca buku novelnya itu tidak sesuai dengan sinopsisnya, karena di tengah-tengah cerita itu juga terjadi konflik yang sangat berbelit-belit. Terima kasih.